semuanya. Oke, apa kabar semuanya anak-anak? Sehat, luar biasa, sambung semangat. Dan ding ding ding, dong dong dong, ding ding ding, dong dong dong. Siapa yang semangat bersekolah hari ini? Aku. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi kalian sudah pada sarapan? Sudah. Oke. Sebelum itu, coba cek dulu kerapiannya, bajunya. Lihat dulu di bawah mejanya ada nggak sampah kanan kiri, perhatikan. Ya, kalau ada sampah dipungut dan selesai pelajaran dibuang ke tempat sampah. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dan bernyanyi. Siapa yang mau membawa? Daki aja. Oke, dan di sini Daki. Bernyanyi dan bawa doa kita pada pagi hari ini. Iya, Daki. Sekaligus ya. Oke. Kayaknya kita hari ini lagu wajibnya dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke nih. Ayo berdoa. Berdiri dulu semua. Oke. Ayo Daki. Halo, dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau. Sanggup menyambut menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Masuk ke pelajaran, marilah kita berdoa. Terima kasih Dati. Tepuk tangan untuk Dati. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Miss mau bertanya. Materi kita minggu lalu tentang apa? Indonesia. Apa saja itu? Oke, pintar sekali. Baik, semua dibuka bukunya. Halaman berapa hari ini? 73. Sebelum itu ada PR, nah. Oke, selesai kita belajar nanti dikumpul PR-nya ya. Oke. Hari ini kita buka di halaman 63. Apa itu topiknya?
mampu mengidentifikasi berbagai bentuk budaya di Indonesia seperti bahasa daerah, lagu daerah, tarian, tradisi, dan upacara adat. Yang terakhir, rumah adat. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap menghargai keberagaman budaya sebagai kekayaan bangsa. Itulah tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai. Sebelum itu, ini adalah topik-topik yang akan kita bahas. Yang pertama ada bahasa daerah, lagu daerah, tarian daerah, tradisi, dan upacara adat. Yang terakhir rumah adat. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman budaya. Dengan 1.300 suku bangsa di Indonesia yang terdapat berapa provinsi? 30. Dan Indonesia merupakan negara kepulauan. Karena apa, Nak? Jika disebut negara kepulauan karena kita terdapat 17.504 pulau. Wow, banyak sekali kan, Nak? Dari Sabang sampai Merauke. Kenapa kita dibilang negara kepulauan? Karena kita terdapat 17.504 pulau. Nah, pulau terbesar di negara kita Indonesia ini ada apa saja? Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Ya, ini adalah pulau terbesar yang ada di Indonesia. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, itu harus kalian ingat. Ada 5. Membahas bahasa daerah. Ayo, kita buka dulu halaman berapa itu bagian bahasa daerah. Iya, 64. Apa itu bahasa daerah? Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah tertentu sebagai alat komunikasi sehari-hari. Nah, setiap daerah memiliki bahasa daerahnya sendiri yang sering berbeda dalam kosakata, kata bahasa, dan logat. Coba contohnya kan ada bahasa apa aja, Nak? Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis. Ya, Sis ambil beberapa contoh. Nah, kalau misalkan bahasa Jawa, Sunda, dan Batak, Minangkabau, Bugis, itu kan kosakatanya berbeda, Nak. Tata bahasa yang berbeda, logatnya juga berbeda. Coba dulu satu contoh, beritahu sama Miss bagaimana logat bahasa Jawa. Siapa yang bisa mencontohkan? Ayo Gaus, contohnya apa, Nak? Bahasa Jawanya bahasa dari lain boleh. Oh, itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Siapa sini bahasa Batak? Siapa di sini orang Batak? Nah, siapa yang bisa menyebutkan bagaimana logat Batak kalau berbicara bahasanya? Gimana? Sofia. Contohnya apa? Iya, Mamanganho. Berbeda tadi kan logatnya, tata bahasanya, cara dia berbicara sama bahasa Jawa. Siapa lagi di sini orang Minangkabau? Ada ya? Ada pula kita di sini. Oke, itulah beberapa contoh bahasa daerah yang terdapat dalam keberagaman Indonesia. Nah, ada bentuk beberapa keberagaman bahasa Indonesia. Keberagaman Indonesia. Yang pertama tadi apa? Bahasa daerah, tarian, adat istiadat, daerah, dan rumahan. Itu adalah beberapa bentuk keberagaman budaya di Indonesia. Oke, next. Yaitu lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari suatu daerah yang menggambarkan kebudayaan, tradisi,
tradisi atau wilayah tertentu. Nah, lagu daerah yang terkenal contohnya. Lagu apa itu? Ya, dari mana Tante Selang? Soleran dari? Dan yang terakhir? Selain itu, contoh lain apalagi lagu daerah yang kalian tahu? Yangko, Rambiako. Dari mana itu? Dari Papua. Lalu? Rekayorek dari mana? Tahu Jati. Bunga Jumbo dari mana itu? Dari beberapa lagu. Jadi beberapa lagu daerah yang kalian suka biar kita menyanyikan bersama-sama. Lagu apa yang kalian paling kuasai? Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Oke, selanjutnya yaitu tarian daerah. Apa itu tarian daerah? Tarian daerah adalah tarian yang berasal dari suatu daerah tertentu dan mencerminkan budaya, adat istiadat, serta kehidupan masyarakat di daerah tertentu. Nah, tarian daerah ini contohnya tari saman dari mana? Aceh. Lalu tari pendek dari Bali, tari tortor dari tari piring Sumatera Barat. Selain itu, ada yang tahu lagi tari-tarian daerah? Boleh angkat tangannya? Tari kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan, Miss. Oh, tari kipas Pakarena ya? Ya, Miss. Dari mana, Nak? Sulawesi Selatan, Miss. Sulawesi Selatan. Ya, Nak? Ya, tari Jaipong dari Jawa Barat. Ya, tari Jaipong. Ya, Bunga? Tari Serimpi dari Yogyakarta. Tari apa? Serimpi. Tari Serimpi. Tari Serimpi dari Yogyakarta. Yogyakarta. Nah, di dalam tarian daerah ini, apa yang harus kalian kuasai? Iya, gerakan. Selain itu, apalagi, Nak? Selain itu apa? Makna, betul, makna dari tarian daerah. Karena tadi dibilangkan tarian daerah itu mencerminkan budaya kita, adat istiadat kita, serta kehidupan masyarakat di daerah tertentu. Seperti yang di sini, pasti suku, budaya, adat istiadat kalian pasti berbeda. Maka dari itulah tarian daerah yang harus kalian kuasai itu benar dari gerakannya, lekuk tubuhnya, benar, tangannya, kakinya, bagaimana posisinya, badannya seperti apa, ya kan, Nak? Ya, Miss.
menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tradisi biasanya mencerminkan nilai, norma, dan budaya yang dijaga agar tidak hilang. Nah, tradisi ini sangat penting ya. Karena apa? Karena mencerminkan nilai itu tidak boleh hilang. Norma juga tidak boleh hilang dalam setiap kehidupan kita. Budaya juga harus tetap dijaga agar tidak hilang. Maka dari itu, kalian adalah generasi bangsa. Kalianlah yang akan menjaga, melestarikan budaya di Indonesia. Nah, contohnya tradisi. Yang pertama ada tradisi pacu jalur. Dari mana itu, Nak? Kita lihat tradisi pacu jalur ini. Bagaimana dia caranya mengayuh itu? Itu di pantai kan, Nak? Pantai atau di laut. Inilah dia caranya memacu jalur itu. Yang kedua ada tradisi potong garis. Nah, ini dari Papua. Nah, ini adalah tradisi mereka. Jadi kalau misalkan kalian mungkin suatu saat datang ke Papua, mungkin pada saat itu ada juga lah peristiwa ini, potong jari. Pasti kalian kaget kan, Nak? Kaget dan mungkin merasa kasihan atau merasa iba. Wah, kok bisa dipotong ya jarinya? Padahal kalian harus tahu itu ada alasannya. Karena apa? Karena salah satu keluarga dari mereka itu sudah tiada atau meninggal dunia. Selain itu apa lagi, Nak? Lompat batu. Iya, lompat batu dari Nias. Nah, ini beberapa orang yang bisa melompat batu ini. Ya, mungkin rata-rata adalah laki-laki. Apalagi, Nak, contoh lain dari tradisi? Ada yang tahu? Apa Pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Oh, pembakaran jenazah. Di Bali ya, Nak? Iya, pembakaran jenazah di Bali. Selain itu, ada lagi yang tahu? Mungkin beberapa saja yang tahu ya. Tradisi pacu jalur, potong jari, tradisi lompat batu dari ini. Oke, yang selanjutnya itu apa? Apa itu upacara adat? Upacara adat adalah kegiatan atau perayaan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan adat istiadat daerahnya. Biasanya berkaitan dengan peristiwa penting dalam kehidupan seperti kelahiran, pernikahan, panen, atau kematian. Nah, dalam upacara adat ini, pernah tidak kalian datang ke upacara adat pernikahan? Itu apa yang kalian datang pada saat itu? Apa aja upacara adatnya? Apa saja yang dilakukan? Membersihkan diri sebelum hijab kabul. Nah, itu upacara adat pernikahan. Nah, kalau yang namanya potong rambut, nah, itu bayi ya? Nah, itu juga upacara adat kan? Iya, itu termasuk upacara adat dalam suku Jawa. Nah, upacara adat ngaben dari Bali. Ngaben itu apa? Ya, pembakaran jenazah tadi ya. Upacara adat Seren Tahun dari Jawa Barat. Nah, Seren Tahun ini artinya hasil panen. Jadi setiap panen mereka berhasil, tumbuh, gitu kan, mereka akan mengadakan upacara adat ini dari Jawa Barat. Nah, Jawa Barat itu suka apa? Sunda. Yang terakhir, rumah adat.
semua? Benar. Rumah adat adalah bangunan tempat tinggal khas dari suatu daerah yang memiliki bentuk. Nah, lihat bentuknya. Struktur dan fungsi sesuai dengan budaya serta adat istiadat masyarakat setempat. Nah, jadi kalian perhatikan ini. Struktur rumah adat dari Papua, dari Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, sampai ke Sumbar, Sumatera Barat. Ini pasti mereka mempunyai struktur yang berbeda. Lalu juga bentuknya beda. Ini bentuknya gimana nih? Panjang. Seperti apa dia? Seperti jamur. Oh, iya, seperti jamur. Ini seperti enggak? Topi. Oh, topi. Oh, topi. Iya, benar, topi pantai. Kalau ini rumah apa ini? Dari mana ini? Ini adalah rumah adat dari Padang, Sumatera Barat. Banyak dia meliuk-liuk ini kan, tajam-tajam dia bagian atapnya. Ini rumah Kambi dari Sulawesi Tengah ini, Nak. Nah, inilah struktur bentuk rumah dari rumah Tani dari Sulawesi Tengah. Inilah yang menjadi ciri khas rumah-rumah adat berbeda-beda. Selain itu apa lagi, Nak? Rumah limas potong. Rumah limas potong. Dari mana itu? Dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Oh, rumah limas potong dari Kepri Dan Kalimantan Barat. dan Kalimantan Barat atau Kalbar. Rumah kebaya dari Jakarta, Miss. Kebaya. Jakarta. Rumah adat. Kebaya. Rumah kebaya dari Jakarta. Dari Sumatera Utara kalian tidak ada menyebutkan. Rumah apa? Bolon. Rumah bolon dari Sumut atau Sumatera Barat. Sumatera Utara, maaf ya. Nah, setelah kita membahas beberapa bentuk keberagaman budaya di Indonesia, apa saja tadi? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ada lima. Jadi ada juga cara kita untuk menghargai keberagaman budaya Indonesia ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, selain itu ada lagi selain yang di depan, ada kalian bisa mengeluarkan pendapat apa saja sih cara kita menghargai budaya kita? Ada yang bisa memberikan pendapatnya, boleh angkat tangan. Bunga, ada pendapat nak? Boleh menghargai budaya lain. Iya. Mempelajarinya sama dengan menjaga. Iya betul, menjaga atau melestarikan. Gaus, ada pendapat lain? Belum ada. Yang lain? Ada? Oke. Nah, usai sudahlah materi kita pada pagi hari ini. Setelah ini Miss akan membagi kelompok. Jadi kelompoknya tetap di tempat duduk masing-masing. Miss akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya. Di sini kalian harus bekerja sama. Ya, berdiskusi satu kelompok untuk menjawab atas LKPD. Waktu kalian Miss kasih 7 menit ya, cukup lah ya.
Namanya nama kelompok kalian semua dibuat ya, karena ini adalah berdiskusi. Oh, kasih kalian waktu 7 menit deh. Oke. Nanti angkanya ya nah. Ya, sekarang tanggal 14 ya nah. Ya, Miss. Namanya itu nama-nama kelompok kalian. Yang rapi tulisannya, oke? Oke, Miss. Ya, oke. Udah habis waktunya. Yuk, dari kelompok Putri dulu. Bacakan hasil diskusi kalian. Bacakan juga soalnya. Dan jawabannya dengan tegas dan seksama agar semua teman-temannya mendengarkan. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Putri Ananda. Saya akan menjelaskan hasil diskusi saya dengan kelompok saya yang bernama Airin Aji Gaus Putri, tanggal 14 November 2025 dari kelas 5C. Nomor 1. Apabila asal rumah adat di bawah ini. Gambar rumah adat yaitu rumah Sonai dari Papua, rumah Joglo dari Jawa Tengah, rumah Rambi dari Sulawesi Tengah, dan rumah Gadang dari Sumatera Barat. 2. Jelaskan apa saja bentuk keberagaman budaya. Ya, contohnya yaitu bahasa daerah, lagu daerah, tarian daerah, tradisi dan upacara adat. Tradisi dan upacara adat. Yang terakhir ada rumah adat. Nomor 3. Apa contoh tindakan menghargai keberagaman budaya? Contohnya menghargai keberadaan budaya, mempelajari budaya yang berbeda-beda, dan menghargai upacara adat mereka. 4. Menurutmu, apakah keberagaman tersebut dapat mengganggu persatuan dan kesatuan Indonesia? Jelaskan. Tidak, karena kita harus menghormati dan melestarikan keberagaman mereka. Sekian dari hasil diskusi kelompok kami. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Putri. Sekarang kelompok dari Arkan. Yuk, perwakilan. Nama saya akan Andiensa. Saya akan mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kami satu kelompok kelas 5C tanggal 1 November 2020. Lengkapilah asal rumah adat di bawah ini. Rumah Sonai dari Papua, rumah Joglo dari Jawa Tengah, rumah Tambi dari Sulawesi Tengah, rumah Gadang dari Sumatera Barat. Jelaskan apa saja bentuk keragaman budaya. Bahasa daerah, tarian, tradisi, lagu, upacara adat, dan rumah adat. 3. Apa contoh tindakan menghargai keberagaman budaya? Tidak mengejek budaya yang berbeda, menghargai budaya yang berbeda, tidak mengganggu budaya lain saat melakukan upacara adat. 4. Menurutmu apakah keberagaman tersebut dapat mengganggu kesatuan Indonesia? Jelaskan. Tidak. Karena agar keberagaman budaya tidak hilang dan harus dilestarikan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Arkan. Selanjutnya dari kelompok Bunga. Perwakilan. Oke, jadi ya. Kamu satu-satunya. Nah, nyari biar teman-teman semua dengar di sini.
belajar. 3. Apa contoh tindakan menghargai keberagaman budaya? 1. Menghormati perbedaan budaya. 2. Saling menghargai. 3. Tidak boleh membedakan budaya lain. 4. Mempelajari budaya dan tradisi. 5. Mengenal budaya daerah kepada orang lain. Keberagaman tersebut dapat membangun keberagaman Indonesia. Jelaskan. 3. Kalau kita menghargai budaya lain dan tidak memberikan budaya lain. Tepuk tangan dulu. Sekian dari kelompok kami. Yang terakhir kelompoknya Heidi, Gwin, Kimi dan Fajar. Ya, siapa di perwakilan? Yang besar suaranya, yang besar suaranya. Ya. Hai, nama saya Fitri. Saya akan menjelaskan hasil nama Besar suaranya, besar. nama Eni Gul ini pada kelas 5C tanggal 14 November 2020. Dari Papua, Majoko dan Jawa Sulawesi Tengah, Magadang dari Sumatera Utara. 2. Jelaskan apa saja bentuk keberagaman budaya. Budaya mencakup segala sesuatu yang membuat kelompok tersebut unik seperti bahasa, cara berbicara, makanan, pakaian, tarian, musik, rumah adat, dan tradisi khusus. 3. Apa contoh tindakan menghargai perbedaan adat dan kebiasaan setiap daerah. 2. Melestarikan seni dan tradisi daerah kepada orang lain. 3. Tidak membeda-bedakan suku dan budaya daerah. 4. Menurutmu apakah keberagaman tersebut dapat mengganggu karena keberagaman budaya, misalnya cara bicara, makanan, pakaian, tarian, musik. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok B. Jadi, hasil kerja kalian semua sudah menunjukkan bahwa kalian mengerti dan paham akan materi kita. Mana sini perwakilan? Biar Miss Milan. Hasil diskusi kalian. Perwakilan aja, perwakilan ini. Oke, kalian semua sudah mendiskusikan hasil kerja kalian tadi. Nah, untuk biar lebih semangat lagi kalian, kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Oke? Ayo semuanya berdiri yuk. Semua semangat ya. Ini adalah salah satu lagu yang melambangkan keberagaman budaya kita. Semuanya. Sampai Merauke berpulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia.
Baik, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, kita membaca kesimpulan materi kita pada hari ini. Semuanya sama-sama. 1, 2, 3, ya. Apa saja tadi bentuk-bentuk budaya dan keberagaman di Indonesia? Dan yang terakhir, lima adat. Oke, Miss ada pantun untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Dari Aceh sampai ke Papua, banyak bahasa dan tarian juga. Walau berbeda adat dan budaya, kita tetap satu bangsa Indonesia. Terima kasih, anak-anak Miss. Oke, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang memimpin doa? Nah, selain Dapi, ada lagi yang mau memimpin doa, nak? Doa kita pulang. Ayo, disimpan dulu bukunya. Yo, disimpan dulu bukunya. Iya. Bukunya, kita pulang. Hati-hati di jalan sampai rumah dengan selamat. Ayo, siapa tadi yang mau doa? Dapi, ya Kak Dapi. Ayo, Dapi lagi doa. Ya. Doa pulang ya Dapi. Dan doa untuk pembelajaran kita yang sudah kita akhiri. Ya, semua tertib duduk, dipakai tasnya. Pakai tasnya, mau pulang ya. Ayo, mari dan Teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa Rabbil Ni'man wa Tuhi Fahmi Ya Allah, ampunilah segala dosa diri kami, dosa kami dan dosa orang tua kami. Ya Allah, terima kasihlah Kamu sudah memberi kami nafas kehidupan untuk sekolah ini. Berilah kami sekarang untuk soal-soal berikutnya dari guru kami, dan luruskanlah mis kami yang mengajari kami. Berilah mis kami kepintaran untuk bisa lulus dari kuliah ini. Sama waktu amin. Terima kasih Dapi. Sudah siapkan? Sekarang siapkan. Berdiri.